Halo semua, kembali lagi di kelas AutoCAD. Ini adalah video part kedua dari pembahasan fitur-fitur yang ada di Option. Bagi yang belum menonton video part 1, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, untuk mengaktifkan Command Option, kita bisa ketik OP di keyboard, kemudian spasi atau Enter. Di part 1 kita sudah sampai ke tahap User Preference. Kita lanjut ke menu bar Drafting. Oke, di menu bar drafting ini atau di tab drafting ini kita ada auto snap setting. Auto snap ini adalah fitur di AutoCAD yang mana bisa memudahkan kita untuk menggambar. Nanti ada di video terpisah terkait auto snap. Nah, yang di bagian option ini adalah kita bisa men-setting tampilan dari auto snap di layar kerja, ya. Jadi di sini kita bisa apakah mau menampilkan marker dari auto snap atau tidak, kemudian mengaktifkan magnetnya atau tidak, lalu display auto snap tooltips-nya dihidupkan atau dimatikan, kemudian ukuran dari markernya mau sebesar apa, itu bisa kita atur. Lalu yang di bawah ini, kalau yang ini tidak perlu kita ubah-ubah ya, ini kita biarkan saja. 3 teratas tetap tercentang, yang di bawah tidak perlu dicentang. Oke, sekarang kita akan bahas dulu mengenai marker. Ini saya akan oke dulu. Saya akan buat sebuah garis. Oke, kemudian kalau saya mau membuat sebuah garis baru dan saya letakkan di ujung dari sebuah garis yang sudah kita punya, maka di situ ada marker ya. Ada kotak box warna hijau itu yang menunjukkan endpoint. Kemudian kalau kita geser ke kiri ada marker yang berbeda warna hijau, dia bentuknya seperti jam pasir. Kemudian kalau kita agak ke ini dia tegak lurus, ketika tegak lurus ada marker berbeda lagi bentuknya siku. Kemudian kalau kita ke tengah dari garis yang vertikal, kalau kita ke tengah dari garis yang horizontal ini, maka ada marker lain lagi bentuknya segitiga. Nah, marker-marker ini bisa kita tidak munculkan dengan cara centang di marker ini kita hapus, ya. Maka tanda atau marker yang tadinya muncul dia akan tidak muncul. Tetapi fungsi dari OSNAP-nya sendiri itu masih bekerja dengan sempurna. Jadi tidak perlu khawatir, hanya saja kita tidak tahu apakah ini sudah berada di center di garis tengah dari garis yang horizontal ini, di titik tengahnya atau tidak. Apakah ini sudah di ujungnya dari garis yang horizontal ini atau tidak, kita jadi tidak tahu karena markernya kita matikan. Tetapi secara fungsi OSNAP-nya itu dia tetap bekerja. Nah, OSNAP itu apa? Nanti silakan tonton di video terpisah. Kemudian magnet. Magnet ini adalah kalau kita nyalakan ya posisinya, lalu kita arahkan sedikit ke ujung sini, maka padahal ketika kursor itu belum sampai di ujung, software akan langsung menarik garis kita itu akan ditarik langsung ke ujung ya sama aplikasi. Padahal kursor kita belum sampai ke ujung. Nah, ini fungsinya dari magnet. Jadi magnet itu dia akan menarik garis ke titik yang misalkan di ujung atau perpendikular atau di tengah, itu dia nanti akan diarahkan ke sana. Kalau magnet itu kita nonaktifkan, kita oke, kemudian saya mau meletakkan sebuah garis di ujung dari garis yang horizontal ini, maka tidak ada tarikan dari software itu untuk ke ujung. Perbedaannya hanya sejauh itu saja. Saran saya 3 teratas ini kita biarkan nyala. Kemudian
Kalau display auto snap tooltips ini, tooltip itu adalah tulisan dari OSNAP yang sedang bekerja. Contohnya gini. Ini saya mau arahkan ke ujung ya, sebuah garis. Maka di situ ada tulisan endpoint ya, menunjukkan bahwa yang sedang aktif itu adalah OSNAP endpoint. Kalau sekarang yang tampil adalah nearest, artinya yang sedang bekerja itu adalah OSNAP nearest. Nah, kalau kita tidak mau tulisan dari nearest endpoint itu muncul, ini bisa kita nonaktifkan. Kemudian kita cek lagi. Maka di sini tidak muncul ya. Terlihat tidak ada tulisan dari nearest ataupun endpoint yang tertampilkan di layar. Kembali lagi saran saya itu semua ini kita biarkan nyala ketiganya. Lalu di bawah sini ada color. Di bagian 2D OSNAP marker kita bisa atur warna dari si markernya ini. Bawaan dari AutoCAD itu warnanya hijau. Misalkan kita mau tampil beda gitu, mau jadi warna kuning ya bisa-bisa saja ya. Silakan. Tapi saya pribadi menyarankan ini nggak usah dirubah-rubah lah ya. Kemudian di bagian bawah sini kita ada auto snap marker size. Ini adalah ukuran dari markernya. Kalau sekarang kan ukurannya tadi tidak terlalu besar ya. Ini kalau misalnya kita perbesar seperti ini, kemudian kita oke, lalu kita klik sini, maka kotak ya markernya itu jadi sekarang besar sekali. Kalau tadi kan tidak sebesar ini ya. Saran saya sih ini nggak usah diubah terlalu besar karena nanti takutnya akan mengganggu pemandangan ya, malah akan merepotkan kita dalam bekerja. Kita biarkan saja dalam posisi semula. Kemudian di sebelah kanan ini biarkan saja menyala, ini tidak berpengaruh banyak. Lalu alignment point acquisition ini kita biarkan automatic. Fungsi dari ini apa? Misalkan saya oke. Kemudian saya mau menarik garis supaya sejajar nih dengan garis yang horizontal. Ini kan ada garis bantu warna hijau ya. Terlihat garis bantu putus-putus warna hijau. Ini agar garis baru yang akan kita buat itu dia sejajar dengan garis yang sudah ada. Nah, kalau kita matikan jadi shift to acquire, lalu kita oke, maka pada saat kita mengarahkan sebuah garis ke ujung sini, kemudian kita mau bikin yang sejajar, maka tidak ada garis bantu yang muncul. Jadi kita akan kebingungan sendiri. Kalau kita pencet shift, maka dia akan larinya ortho yang menjadi aktif. Jadi sebaiknya ini kita biarkan saja dalam posisi automatic. Lalu di bawahnya ini ada aperture size. Aperture size ini kalau kita perhatikan di bagian mouse ya, kursor kita itu berbentuk seperti tanda plus yang di tengahnya ada kotak kecil. Nah, kotak kecil itulah yang bisa kita atur melalui aperture size ini. Kalau misalkan kita rasa ukurannya kurang besar, ini bisa kita perbesar atau perkecil. Itu tergantung dari preferensi masing-masing. Lalu ada drafting tooltip setting. Ya, di sini kalau kita perhatikan ini ada ukuran ketika kita mau membuat sebuah garis, kita akan coba perhatikan ya, atau tidak harus ketika membuat sebuah garis ya, ketika kita punya garis ini pun lalu saya klik di salah satu ujung sini, maka ada kotak di sini ya, ada kotak warna biru dan ada angkanya, kemudian di bagian atas garis itu juga ada angka,
ya, ada kotak dan angka isinya 23,99 sekian, di bawah ada tulisan endpoint. Maka kalau kita mau misalkan merasa itu tulisannya terlalu terang ya, terlalu kuat, mungkin mengganggu, kita mau bikin sedikit lebih transparan atau mau dibikin lebih besar, itu kita bisa setting di sini. Di drafting tooltip setting. Dan ukurannya bisa kita perbesar. Kemudian transparansinya kalau misalkan itu terlalu solid, kita mau bikin lebih transparan, kita bisa atur seperti ini. Kemudian kita oke lagi, lalu kita cek sekarang. Maka tulisan itu akan lebih transparan sekarang ya, lebih tidak terlalu kuat warnanya. Kemudian juga ukurannya jadi lebih besar. Oke. Tapi kalau saya pribadi, malah kalau transparan cenderung mengganggu ya. Ini akan saya kembalikan lagi ke ukuran aslinya. Oke. Untuk yang di bawah-bawah ini tidak perlu kita rubah-ubah. Lalu untuk 3D modeling tidak perlu kita rubah, biarkan saja seperti defaultnya. Untuk selection di sini ada big box size. Ya, big box size ini kita biarkan saja, ini tidak pernah kita gunakan ya. Saya juga nggak tahu ini fungsinya akan berguna di bagian mana karena tidak pernah menemukan ini. Yang mungkin akan lebih berguna adalah yang bagian grip size. Ini bisa kita atur ukurannya besar kecil. Grip size itu yang mana? Kalau kita pilih sebuah garis, ini ada titik warna biru, ini adalah grip size ya. Ini adalah grip ya, bukan grip size. Ini adalah grip. Nah, ukuran dari grip itu bisa kita atur di sini. Nah, ini bisa kita perbesar atau bisa kita perkecil. Warna dari grip juga bisa kita atur di sini, mau pakai warna apa ya. Tapi nggak usah dirubah lah ya, kita biarkan saja seperti semula. Yang bawah ini tidak perlu kita ubah-ubah, biarkan saja seperti ini. Profil juga ini nggak usah kita atur-atur, biarkan saja. Oke, itu saja untuk hal-hal yang mungkin bisa kita ubah supaya lebih menyesuaikan preferensi dari masing-masing dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.